Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Noval Al-Fikri dengan NIM 175121153 sebagai pimpinan proyek. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Firdaus, NIM 175121124. Di proyek kali ini saya sebagai tim leader. Nama saya Hanif Himawan, NIM saya 175121182. Saya tim kerja dari sebuah studio yaitu 1751 Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace Anissa, NIM 1751-2003, tim dari Nok Rental Office. Yang pertama, nama gedungnya ini NOC Tower, Neo Office Corporate. Nah, kemudian lokasinya berada di Jalan Tahibunar Simatupang Raya, Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, daerah ibu kota Jakarta. Tempatnya di sini. Terus kemudian pemiliknya adalah Noples Corporate, swasta nasional. Luas tanah 5.000 meter persegi dan tanahnya itu lebih ke berbentuk trapesium, jadi nggak kotak, full kotak, jadi lebih ke trapesium. Terus kemudian luas bangunannya adalah 31.613 meter persegi. Itu luas bangunan dari basement sampai ke lantai yang paling tinggi. Terus budget anggaran yang telah kita kerjakan mendapatkan Rp9.012 per meter perseginya untuk budget anggarannya. Lanjut ke situasi dari lokasi terbangunnya NOC Tower ini. Pertama, di sini kita berada di dua gedung, ada gedung existing. Yang pertama, di sini ada tower Palma Tower milik kantor kantor sewa juga. Terus di sebelahnya ada lahan lebih ke lahan kosong, jadi pekarangan seperti itu. Nah, untuk jalannya yang tadi Jalan Tahibunar itu di sini, nomor 4 ini Jalan Tahibunar. Terus kemudian yang nomor 5 ini itu jalan tol. Jadi site kami itu di sebelah jalan tol, namanya tol TMI Pondok Indah. TMI Pondok Indah. Nah, di belakang site kita itu terdapat perumahan-perumahan dan jalan di sini itu semuanya satu arah sesuai gambar DED ini, situasi ini. Jadi mengarahnya seperti ini. Ini yang jalan tolnya ngarah dua arah kalau jalan tolnya. Terus lanjut ke side plan. Jadi side plannya seperti ini. Jadi kan jalannya seperti ini tadi. Nah, itu kita masuk dari sini untuk aksesnya, masuk dari sini. Terus kemudian muter, baru yang di sini itu akses masuk ke basement untuk ke ruang parkir mobil dan sebagainya. Kalau motor dia langsung lanjut sini, ini parkir motor. Yang di sebelah sini adalah ram keluar. Nah, untuk drop off-nya itu berada di depan sini. Jadi ini ada jalan berukuran 12 sampai 15 meter. Itu berfungsi sebagai drop off. Nah, di side plan ini, di site ini juga disediakan buat orang-orang difabel, wabil khusus itu pengguna kursi roda. Di sini sudah disediakan tempat parkir khusus untuk pengguna kursi roda. Ini ada 4 di side plan, jadi ada 4, di kanan 2, di kiri 2. Nah, dalam denah basement 2 ini terdapat ruangan-ruangan utilitas seperti ruangan genset, LVMDB, ruangan trafo, ruangan MEP control, dan juga ruangan MVMDB. Lalu ada juga ruangan-ruangan yang lain seperti groundwater tank, fire pump, water pump, dan juga recycle water tank, dan juga equalizing water tank. Pada dinding basement ini terdapat 3 macam dinding. Yang pertama dinding retain wall, lalu dinding truss ram, dan juga dinding core. Nah, di sini kenapa kita menggunakan partisi dinding truss ram? Kita menggunakan dinding truss ram sebagai penghambat adanya temperatur suhu yang berlebihan, yang dia bisa membuat tembok itu seperti berjamur atau masuknya air dari luar atau dari dalam basement itu sendiri. Lalu di basement 1 sistemnya sama, ada 3 macam dinding retain wall, dinding truss ram, dan juga dinding core. Di sini terdapat ruangan seperti void dari genset di lantai basement 2, lalu ada ruangan HVAC dan juga ruangan MEP, lalu terdapat parkir motor untuk karyawan-karyawan NOC Tower. Lalu juga ada ruang di sini, terdapat ruang chiller dan juga ruang fire command dan juga ruang penunjang lainnya seperti kamar mandi, tangga darurat, dan sistem yang di dalam core. Lalu di sini saya akan menjelaskan dari denah ground floor. Dalam denah ground floor ini, yang pertama ketika pengunjung masuk, di depan terdapat ram dan juga tangga arsitektural. Lalu dia masuk, ada lobby dari ruangan yang pertama, lalu ada waiting room. Lalu untuk menuju ke lantai 1
itu menggunakan eskalator yang dia berada di ketinggian 0,8 meter. Lalu di sini juga ada ruangan rentable area, lalu meeting room, lalu juga rentable bank, dan juga ruang penunjang seperti musola, MEP control command, fire control command, dan juga ada loading dock. Jadi potongan di sini saya ingin menjelaskan lebih ke strukturnya, struktur yang digunakan secara keseluruhan. Pertama di sini ada kolom yang menopang itu ukuran 60 kali 60. Pertama kita 50 kali 50, tapi ternyata setelah kita berkonsultasi dengan ahli struktur itu terlalu kecil, terlalu minimize. Jadi kita harus besarkan. Jadi akhirnya kita mengambil keputusan untuk ngambil 60 kali 60. Itu kolom beton. Terus kemudian untuk pondasinya kita menggabungkan dua teknik pondasi. Yang pertama adalah pondasi tanam tancapkan ke inti bumi itu sedalam 15 meter. Terus kemudian untuk pondasi teknik keduanya itu menggunakan slab dari basement. Jadi slab dari basement kedua yang nempel tanah itu dipertebal. Ini nih, dipertebal 50 cm. Yang tadinya slab basement itu hanya 20 cm, 15 sampai 20 cm, ini dipertebal sampai 50 cm sebagai seluf dari pondasi tanam ini. Konsep untuk fungsi ruangnya di sini lebih ke kita membaginya per ini banget ya, jadi khusus banget untuk yang basement 2 ini selain digunakan untuk parkir itu untuk utilitas listrik dan air. Yang kedua yang basement 1 itu untuk HVAC dan X-house, jadi khusus selain parkir. Untuk yang ground floor itu pengguna publik, jadi fasilitas publik, terus lobby, terus kemudian meeting room, rentable area yang lebih dikhususkan buat rental yang berbau makanan-makanan. Nah, untuk yang lantai 2 itu disewakan, itu di public co-working space dan private co-working space. Nah, seperti itu. Ada fasilitas lainnya yang menunjang itu ada gym, health center juga yang menunjang fungsi utama dari lantai 2 ini. Terus yang di lantai 3 itu khusus buat senang-senang, jadi makan, cafe, food and beverage yang di sini. Terus ada juga taman angkasa, jadi lebih ke lounge yang di luar seperti itu, yang outdoor. Terus kemudian, yang di lantai 3 sampai lantai 19 itu khusus untuk rental office. Yang tadi satu rental office-nya itu terdiri dari 3 jenis, yaitu large rent office, medium rent office, dan small rent office. Yang nanti denahnya akan diperjelas lagi. Terus kemudian di paling atas di rooftop itu lebih ke utilitas yang untuk pembuangan. Contohnya cooling tower, X-house. Ini pembuangan X-house setelah melewati berapa lantai dibuang juga. Terus kemudian ada roof tank juga, ada roof tank. Terus kemudian ada rumah lift juga. Rumah lift itu di lantai rooftop ini. Jadi lift itu full dari semua fungsi lantai ini, full lift itu full. Nah, rumahnya di ini. Jadi kalau akses ke rooftop itu menggunakan tangga servis, tangga komunal untuk rooftop. Jadi tidak disediakan lift karena di rooftop ini untuk ini. Selanjutnya masuk pada layout ruang rent office, yaitu terdapat di lantai 3 atau lantai tipikal. Nah, untuk pembagian ruang rent office sendiri perbandingannya kita memakai perbandingan 1:2 banding 4. Nah, dengan perbandingan dari flex, medium, small, kemudian dengan core yang terdapat di tengah ruangan itu rent office-nya itu mengelilingi core dengan konsep bahwa core itu sebagai inti dari sirkulasi dan inti dari bangunan tersebut, maka core tersebut akan dapat diakses dari berbagai ruangan yang telah didesain. Nah, di sini small meeting room itu memiliki luasan yaitu 35.291 meter persegi. Kemudian untuk rental office sendiri yaitu 236.981 meter persegi, dan small rental office terdapat 4 small rental office. Tiap satu ruangannya itu 89.763 meter persegi, dan ada medium rental office memiliki 2 ruangan dengan ukuran satu ruangannya itu 143.802 meter persegi, dan inti dari bangunannya itu adalah core dan utilitasnya yaitu 225.000 meter persegi, dan sisanya dari ruangan tersebut ada resepsionis office yaitu front desk, dan di belakang atau di small rent office-nya itu di rental office-nya itu ada meeting room-nya. Di sini saya akan menjelaskan bagian tugas dari saya. Untuk tapaknya, ini adalah tapak utara dari bangunan Rongga Tapak
office. Lalu selanjutnya ada tampak selangkang dari bangunan tersebut, ada tampak barat, dan tampak timur. Kita menggunakan penghawaan untuk tiap ruangannya itu dari lantai tipikal sampai ground floor itu menggunakan AC sentral. Kemudian basement itu menggunakan exhaust fan. Nah, ke ruang basement. Di ruang basement itu terdapat ruang chiller dan ruang exhaust fan. Dua shaft yang istilahnya akan dikonekkan ke lantai atas atau untuk penyebaran tiap fixturnya atau tiap lantainya. Di lantai ground floor tersebut kita memberikan sebuah patokan untuk tiap ruangan dengan luasan 10 meter persegi itu satu diffuser atau satu output dari penghawaan tersebut. Ada gambar bahwa di rentable area itu terdapat 2 diffuser, dan untuk di ruang lobby itu terdapat 4 diffuser yang akan digunakan untuk penghawaan. Nah, di tiap lantai itu ada ducting supply-nya dan juga pipa return atau istilahnya untuk penghawaan panasnya. Kita menarik penghawaan panasnya, kemudian dikirimkan ke ahu, kemudian diolah lagi, diturunkan lagi ke tiap ruangan, kemudian kita tarik lagi penghawaan panasnya, kirim ke ahu, kemudian turunkan lagi di tiap ruangan. Nah, untuk yang fungsi dari cooling towernya sendiri yaitu menangkap udara panas di luar bangunannya. Kalau yang tadi saya jelaskan itu kan dia menangkap udara panas di dalam ruangan, tapi kalau cooling tower ini menangkap udara panasnya di luar ruangan yang diletakkan pada lantai teratas, lantai rooftop. Ada 4 cooling tower yang bekerja. Dengan satu cooling tower itu memiliki 2 pipa, jadi ada 8 pipa, kemudian dijadikan satu agar menjadi satu kesatuan untuk pengolahan cooling tower dari cooling tower. Dan di lantai rooftopnya itu ada 6 ahu sebagai pekerja atau sebagai sistem untuk menerima atau mengolah penghawaan tersebut yang akan dikirimkan pada tiap fixture atau tiap lantai. Di rencana elektrikal kita menggunakan sistem listrik dari PLN dan juga sistem listrik cadangan dari genset yang terdapat 3 buah genset. Nah, di sini sistem kelistrikannya kalau dari PLN dia masuk langsung ke ruang MVMDB lalu disalurkan ke ruang trafo yang dia listriknya dikontrol baru dia bisa didistribusikan. Lalu pada ruang genset ini terdapat genset lalu disalurkan ke ATS. ATS itu adalah auto, di mana dia nanti ketika mati listrik langsung auto gensetnya menyala untuk sebagai listrik cadangan pada bangunan ini. Lalu dari genset, ATS, dan lalu dia menyalurkan ke ruang LVMDB, lalu disalurkan ke trafo sebagai pengontrol listrik, baru didistribusikan ke ruang SDP yang berada di dalam core. Lalu sistem jaringan pada listrik pada bangunan denah basement ini terdapat beberapa distribusi listrik yang dialirkan seperti kepada lampu basement, lalu kepada stop kontak, dan juga kepada pompa air ataupun pompa air untuk fire protection. Lalu pada basement 1 hampir sama dengan basement 2, cuman distribusinya di sini ditambah dengan pendistribusian lampu, lalu kepada ruang HVAC dan juga kepada stop kontak. Lalu pada ruang ground floor, denah ground floor ini distribusi dari listriknya itu sendiri pertama dari shaft listrik yang disalurkan dari ruang basement 2 lalu ke SDP, lalu bisa disalurkan ke ruang-ruang yang ada di GF ini. Nah, tadi saya lupa bilang di sini jaringan listrik itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, jaringan listrik tegangan kuat dan juga tegangan lemah. Tegangan kuat ini terdapat seperti listrik yang utama yang dia disalurkan ke pompa air atau HVAC, mesin HVAC, dan juga pada listrik yang utama ini untuk didistribusikan dia harus melewati yang beberapa tadi seperti LVMDB, ke trafo, dan juga baru ke SDP baru bisa didistribusi. Nah, untuk sebagai pendistribusiannya itu kita menggunakan rangka kabel tray. Rangka kabel tray ini dibagi menjadi 2 juga. Nah, yang pertama itu aliran arus kuat dan juga aliran arus lemah.
Pada aliran arus kuat tadi sudah saya jelaskan. Lalu pada aliran arus lemahnya tadi seperti kabel untuk jalurkan ke lampu-lampu, stop kontak, lalu juga kabel telepon dan kabel-kabel yang lainnya. Lalu pada rencana elektrikal denah lantai 1, di sini sama seperti basement, dari SDP pada core, lalu disalurkan melewati kabel tray, lalu didistribusikan kepada peruangan seperti lampu dan stop kontak. Lalu pada rencana elektrikal Taman Angkasa atau lantai 2, di sini yang berbeda dari yang lainnya itu mungkin pendistribusian penggunaan spesifikasi pada lampu yang pada luar bangunan. Seperti Taman Angkasa ini kita menggunakan, mungkin untuk melindunginya kita tidak lagi menggunakan kabel tray langsung didistribusikan, tapi kita melindungi soketnya itu agar terhindar dari slide dari listrik yang ditimbulkan pada jaringan tersebut. Lalu pada rencana elektrikal lantai 3 atau tipikal, di sini pendistribusiannya masih sama, di SDP berada di core, lalu disalurkan menggunakan kabel tray, baru didistribusikan ke peruangan. Lalu pada aliran listrik pada rooftop, di sini didistribusikan dari masih sama sebenarnya sama lantai pada Taman Angkasa tadi. Di sini penggunaan speknya juga tidak menggunakan kabel tray, hanya dalam bagian core aja. Lalu pada pendistribusian luarnya kita menggunakan soket lagi yang dia mampu melindungi kabel dari air ataupun dari cuaca iklim yang ada pada lokasi tersebut. Lalu rencana electrical site. Pada rencana electrical site ini kita membuat ruang tersendiri, MEP control command. Di sini terdapat ruangan MEP control command untuk mengontrol kondisi listrik site dari SDP, lalu disalurkan menggunakan kabel tray, lalu dikontrol lagi menggunakan ruang electrical command ini. Oke, langsung lanjut ke poin terakhir dari presentasi kami, yaitu adalah rancangan anggaran biaya. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah poin bill of quantity. Bill of quantity itu apa? Jadi dia kayak material atau spesifikasi yang digunakan di bangunan ini. Jadi di lantai berapa, volumenya berapa. Kalau misalnya volume ininya unitnya berapa, seperti itu. Nah, ini seperti data ini. Jadi dia lengkap di data per lantai yang dibutuhkan apa saja. Nah, terus langsung lanjut ke RAB. Jadi sebenarnya RAB itu ada analisa harga satuan pekerjaan. Jadi kayak misalnya beton itu ngitungnya gimana sih? Jadi sama dia campurannya apa aja. Misalnya kalau ada semen, ada pasir, ada ini. Nah, itu di AHSP yang seperti ini. Terus kemudian langsung masuk ke rencana anggaran biaya. Nah, di sini kita membagi dua. Yang pertama adalah struktur, yang kedua adalah arsitektur dan MEP. Jadi arsitektur, MEP dan arsitektur itu digabung. Nah, yang struktur seperti ini, jadi kami mengklasifikasikannya per lantai. Jadi pondasi basement 2, basement 1, ground floor, lantai 1, lantai tipikal, lantai rooftop dan sebagainya. Nah, itu kita kita klasifikasikan nih seperti ini. Nah, jadi dia habisnya berapa. Nah, kalau yang rencana kebiayaan sama, ini yang arsitektural, dia per lantai, dia ada apa aja. Misalnya di sini di lantai di lantai ground floor misalnya, di situ pekerjaan dinding ada curtain wall single A glass, pekerjaan dindingnya ini habis berapa, volumenya di situ ada berapa, harga satuannya berapa, terus kemudian dikali jumlah harganya dikali volume harga satu dan kali harga satuannya, dan seterusnya sesuai judul pekerjaan ceiling, pekerjaan pintu, pekerjaan tangga dan sebagainya. Nah, untuk di akhirnya kita merekap semuanya itu di per lantai. Akhirnya kita ketemukan namanya rekapitulasi rencana anggaran biaya. Di sini kita bagi pekerjaan struktural itu habis 35 miliar, pekerjaan arsitektural plus MEP 202 miliar. Nah, setelah kita jumlahkan itu kita dikali profit 10%, kemudian dikali PPN 10%. Dan totalnya sekian 284 miliar 904 juta 382 sekian banyak sekali. Terus kemudian setelah itu kita cari, akhirnya ketemu meter persegi dari bangunan ini habisnya berapa. Nah, kita kali dari total luas bangunannya, yaitu 31.000 tadi, dan ketemu per meter perseginya adalah 9.012.026, seperti yang saya presentasikan di awal tentang introduction dari bangunan ini. Anggaran biaya per meter perseginya sama persis 9.012.026. Nah, saya dapat itu dari sini nih, dari perhitungan panjang ini.